Erik merencanakan untuk melakukan hal itu di antara bulan Juni dan Juli ini. Ya, mungkin setelah pertandingan FIFA Matchday akan membicarakan hal ini dengan STY. Erik menginginkan untuk 1 tahun lagi ke depan sambil melihat perkembangan yang ada dengan STY. Bukan tidak mungkin ada opsi perpanjangan lagi yang dilakukan jika semua berjalan dengan baik. Kekalahan final U23 bikin Gerald van den Burg pasrah. Erick Thohir sambut rencana kembalinya Shin Tae-yong. Jakarta, 30 Juli 2025, hanya terpaut 1 gol dari Vietnam di final Piala AFF U23. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 0-1 yang menguras emosi publik dan pendukung Garuda Muda. Di lapangan, pelatih Gerald van den Burg tampak pasrah menerima nyata hasil ini. Namun di ruangan kebijakan nasional, Erick Thohir bergerak cepat, siap meninjau kemungkinan memanggil kembali Shin Tae-yong untuk menangani timnas senior mulai musim depan. Van Hiyek van den Burg menanti yang sempurna dalam ketidaksempurnaan. Begitu peluit akhir dibunyikan, raut wajah van den Burg menggambarkan kepasrahan. Di konferensi pers, ia menyampaikan bahwa ia sudah mempersiapkan tim dengan matang, termasuk sesi taktik intensif dan latihan penyelesaian akhir. Tetap, Vietnam lebih efektif di momen krusial. Saya merasa kecewa untuk pemain dan rakyat, karena kami benar-benar siap bertarung. Tetapi dalam kompetisi, 1 peluang bisa menentukan. Hari ini star yang lebih tajam yang menang. Meski demikian, Van Hiyek mengakui pertumbuhan tim dari segi mental dan kerjasama secara tim. Ia percaya kegagalan ini bukan refleksi kelemahan dasar, melainkan proses penyempurnaan. Tekanan Erick Thohir, saatnya rombak sistem nasional. Melihat kekalahan ini berharap bukan menjadi dead end, Ketua Umum PSSI dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung menindaklanjuti. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan bersama staf teknis melakukan evaluasi komprehensif, termasuk membahas opsi kembalinya Shin Tae-yong. Tidak bisa hanya berpuas diri setelah semifinal atau final. Saya menghargai van den Burg, tapi Indonesia membutuhkan rencana jangka panjang. Shin berpengalaman di Asian Cup dan kualifikasi Piala Dunia. Kita perlu kembali membangun struktur tim yang lebih kokoh. Erick menambahkan bahwa Shin bisa dipanggil untuk memimpin tim senior, dan seluruh tim pelatih U19, U20, dan U23 bisa digabung dalam satu arah kepelatihan yang terintegrasi. Sindiran sosial media, mental kuat, eksekusi lemah. Unggahan opini dari berbagai akun supporter dan media sosial menyambut reaksi van den Burg dengan nuansa bangga dan kritis bersamaan. Mental dan semangat sudah teruji, tapi terlalu sedikit gol diciptakan. Salah strategi, itu yang menunjukkan kekurangan kita, tulis salah satu akun X yang menjadi trending topik. Komentar populer lainnya menyebut, kita butuh pemain inti yang punya naluri gol, yang bukan hanya tekad, tapi kerja akhir yang tajam. Bahwa dukungan langsung ke gerbong Shin pun berseliweran. Saatnya kita mempertimbangkan siapa yang bisa memimpin Indonesia ke panggung Asia. Shin Tae-yong, sosok yang pernah bangun dasar mental tim. Bagi sebagian besar pengamat dan penggemar Indonesia, Shin Tae-yong adalah sosok yang mengangkat sepak bola nasional ke platform kejuaraan Asia. Saat membesut timnas senior di periode sebelumnya, mental juara mulai disuntikan dalam setiap pelatihan dan turnamen. Kini, terlepas dari apakah Shin memutuskan kembali atau tidak, Erick dianggap memberi sinyal bahwa timnas butuh konsistensi, bukan pergantian pelatih cepat yang bisa membunuh ritme pembinaan pemain muda. Gerald, saya siap berkolaborasi atau mundur dengan kepala tegak. Di akhir konferensi pers, van den Burg memberikan pernyataan yang mencerminkan profesionalismenya. Saya tidak menolak perubahan jika itu demi kebaikan timnas Indonesia. Saya telah melakukan yang terbaik untuk Garuda Muda dan akan tetap mendukung jika Shin kembali. Jika tidak, saya nyaman meninggalkan proses ini dengan bangga, telah belajar bersama generasi baru. Beberapa pengamat menyatakan ini menunjukkan kematangan karakter, tidak emosi, namun siap menerima evaluasi objektif. Langkah PSSI, evaluasi, konsolidasi, dan persiapan menuju Asia. PSSI dijadwalkan melakukan rapat koordinasi teknis dalam beberapa hari mendatang. Evaluasi meliputi sistem seleksi pelatih, integrasi pemain antara U19 hingga senior, skema latihan fisik dan recovery, keadilan distribusi jam bermain antar pemain muda potensial. Erick menekankan, ini bukan tentang siapa terpilih, tapi bagaimana kita membentuk Indonesia sebagai tim kontestan nyata level Asia dan dunia pada masa depan. Elemen publik Harapana kritik, warganet, bekas pemain nasional, dan klub pengembang agen sepak bola menyampaikan pandangan penting.
Satu pihak menekankan bahwa sistem naturalisasi dan scouting domestik harus berlanjut. Pihak lain menginginkan transparansi penggunaan dana, pembinaan fair play, dan keberlanjutan program akademi. Ada pula yang menyatakan bahwa meskipun kalah di final U23, mental juang tim patut diapresiasi, dan struktur pelatihisasi perlu lebih konsisten. Penutup, kegagalan ini adalah titik emas, bukan arah kebalik. Baik Vandenburg maupun Shin adalah representasi dua pendekatan, aksi penciptaan dan penyempurnaan. Erik kini menjadi moderator yang mencari sinergi antar proses dan hasil. Kekalahan 0-1 di final bukan sekadar akhir turnamen, tapi alarm evaluasi, di mana mental, taktik, dan sistem harus parlindung lapis. Shin mungkin kembali, dan Vandenburg tetap bisa menjadi bagian dari tim teknis struktural. Indonesia U23 sudah mengangkat janji masa depan. Kini dibutuhkan pemimpin, sistem, dan keberlanjutan agar janji itu menjadi kenyataan pada panggung Asia dan melampaui ranah HFF.